Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ridho Pratama, mahasiswa S2 MKOM Universitas Budi Luhur. Hari ini hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 pukul 6 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Saya akan membuat video tugas untuk mata kuliah jaringan komputer. Di tugas pertama ini saya diperintahkan untuk membuat tutorial, menyelesaikan tutorial yang pakai tracer yang dari file sebelumnya sudah disiapkan. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi switch. Jadi kita melakukan beberapa konfigurasi seperti konfigurasi password console, password enable, MOTD, dan juga menyimpan ke dalam VRAM. Oke, langsung saja. Di sini sudah ada file packet tracernya dan list task activity-nya. Jadi yang pertama itu kita akan masuk ke privilege access mode di switch 1. Jadi kita langsung saja klik switch-nya, lalu kemudian ke tab CLI. Nah, di sini kita ketikkan perintah enable untuk masuk ke exec mode-nya. Nah, di sini kita ketikkan enable. Nah, di sini jangan sampai salah ya, karena kalau salah nanti salah komen dia akan lama menunggunya. Lebih baik kita menggunakan completion tab, jadi perintahnya sesuai. Nah, di sini kalau tandanya kita sudah masuk ke privilege access mode itu ada tanda pagarnya nih. Lalu kemudian kita ketikkan show running config untuk melihat config yang saat ini running di switch ini. Nah, ini ada list config yang saat ini running di switch ini. Kita enter. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Pertama, how many fast ethernet. Jadi di sini fast ethernetnya ada 1 sampai dengan 24, jadi ada 24 interface untuk fast ethernet. Lalu ada pertanyaan juga berapa gigabyte ethernetnya. Gigabyte ethernetnya ada 2. Lalu kemudian range VTY lines-nya di sini bisa kita lihat ada 2 VTY lines. Yang pertama ada range yang 0 sampai 4 dan 5 sampai 15. Lalu kemudian ada which command NVRAM. Nah, untuk running config NVRAM kita ketikkan show startup config. Nah, di sini ada keterangan startup config is not present karena memang kita belum menyimpan atau mengcopy running config-nya ke startup config. Jadi kita lanjut saja. Lalu kemudian task keduanya kita diperintahkan untuk memberikan nama pada switch-nya. Kita masuk ke configure terminal, ketikkan saja configure tab terminal tab. Nah, sudah masuk ke config. Lalu kemudian kita ketikkan hostname S1 atau switch 1 untuk mengganti nama switch-nya. Nah, di sini sudah berubah ya dari yang defaultnya switch jadi menjadi S1. Lalu kemudian kita exit. Lalu kemudian kita masuk ke secure console line. Dan di sini kita masuk ke console line. Di sini kita ketikkan lagi configure terminal, lalu kemudian kita ketikkan line console 0. Nah, di sini kita berikan password dengan value let me in. Password let me in. Lalu kemudian kita ketikkan login dan exit. Nah, ini password ini nanti akan digunakan saat login ke konsol switch-nya. Lalu kita kemudian ketikkan lagi exit untuk mencoba ini. Nah, lalu kemudian di sini kita exit lagi. Nah, begitu exit, begitu kita akan mau masuk ke konsol, dia akan ada prompt password. Jadi fungsi yang login di atas tadi itu untuk saat saat login itu akan nge-prompt password. Nah, kita bisa masukkan password yang
kita setup sebelumnya, yaitu let me in. Nah, sudah masuk ke switch 1 ya. Lalu kemudian step 4 kita diperintahkan untuk membuat enable password dengan value $C1 Kita ketikkan saja di sini, kita enablekan dulu untuk masuk ke privilege access-nya. Enable sudah menjadi pagar. Lalu kemudian kita ketikkan configure terminal. Nah, di sini kita ketikkan perintah enable password C1 $C0. Nah, sudah terset, lalu kemudian kita exit. Nah, nanti password ini akan digunakan saat kita mengetikkan perintah enable atau masuk ke privilege mode access. Lalu kemudian kita exit. Nah, di sini akan masuk ke konsol ulang lagi dari awal lagi. Jadi ini kita masukkan password yang pertama, yaitu let me in. Nah, sudah masuk. Nah, password yang kedua akan digunakan saat kita masuk ke privilege mode access. Jadi kita ketikkan enable, dia akan meng-prompt password. Nah, di sini passwordnya kita masukkan password yang kedua, yaitu $C1 Nah, sudah masuk ke privilege access mode ya. Lalu kemudian kita ketikkan show running config. Nah, nanti di show running config ini akan muncul passwordnya. Ini ada enable password C1C0. Lalu kemudian di bagian bawah nanti ada password konsolnya ya, yaitu passwordnya let me in. Tapi posisinya passwordnya ini masih dalam bentuk plain text, belum encrypted. Nah, itu nanti kita lakukan di next stepnya ya. Lalu kemudian di step selanjutnya kita masuk lagi ke configure terminal. Kita akan menggunakan encrypted password untuk enable-nya. Jadi kita ketikkan configure terminal, lalu kemudian kita ketikkan enable enable secret. Kita berikan value it's a secret. Nah, kalau kita ketikkan perintah seperti ini akan mengoverride password yang kedua tadi, yang enable yang masih plain text tadi. Jadi ketika kita akan masuk ke privilege access mode, kita menggunakan password yang baru ini, bukan yang pertama tadi. Kita enter. Nah, lalu kemudian kita exit. Nah, ketika kita perintahkan show running config, kita di sini ada informasi untuk password yang enable tadi. Nah, ini sudah ada enable secretnya, sudah terencrypt, tidak plain text lagi. Tapi untuk password enable yang pertama dan password konsolnya itu masih terencrypt, masih plain text. Jadi nanti kita akan melakukan perubahan juga agar semua passwordnya dalam bentuk encrypted. Lalu kemudian next kita lanjut ke step yang ke-8, yaitu untuk mengencryption all passwordnya. Jadi biar passwordnya menjadi encrypted semua. Nah, kita ketikkan lagi di sini configure terminal, lalu kita ketikkan perintah service password encryption. Nah, dengan mengetikkan ini, jadi passwordnya semua sudah terencrypt. Kita exit, lalu kemudian kita ketikkan show running config. Nah, di sini bisa dilihat passwordnya sudah terencrypt. Jadi untuk bagian enable dan secret, enable password dan enable secret itu sudah terencrypt. Lalu kemudian pada bagian password konsolnya juga itu sudah terencrypt, tidak plain text lagi ya. Nah, ini oke. Kemudian kita lanjut ke next stepnya, yaitu configure MOTD. MOTD banner ini message yang nantinya akan muncul saat ada prompt password ya. Jadi kita custom yang secara defaultnya kita ubah default value-nya menjadi bannernya seperti ini. Kita masuk dulu ke configure terminal. Nah, lalu kemudian kita ketikkan
perintah ini karena agak banyak jadi kita copy saja ya, kita paste. Nah, nanti saat prompt password nanti ada banner yang value-nya di secure system authorized access only. Nah, lalu kemudian kita exit. Nah, ini bisa kita tes terlebih dahulu. Nah, ini value yang barusan di bannernya tadi sudah muncul di ini. Jadi begitu ada prompt password dia akan muncul banner yang sesuai kita setup tadi. Ini bannernya. Nah, ini passwordnya konsol, kita menggunakan passwordnya tadi let me in. Nah, masuk ke sudah masuk ke switchnya, lalu kita kemudian masuk ke privilege access-nya, kita ketikkan enable. Ini akan prompt password juga. Nah, ini kita gunakan password yang baru yaitu it's a secret. Nah, sudah masuk ke privilege access mode. Kita bisa show running config. Nah, ini config-nya tadi sudah sesuai semua. Untuk perubahannya passwordnya sudah terencrypted semua. Lalu kemudian di sini kita diperintahkan untuk save configuration-nya ke NVRAM. Jadi kita akan mengcopy running config yang existing jalan ini ke startup config, sehingga begitu routernya reboot itu begitu startup langsung menggunakan config yang sudah kita simpan sebelumnya. Kita langsung ketikkan saja di sini perintahnya copy running config to startup config. Lalu kemudian muncul konfirmasi destination name, itu kita enter saja, lalu sudah oke. Nah, filenya sudah tersimpan di NVRAM ya. Untuk proses step switch 1 kita sudah selesai, lalu kita lanjut ke step kedua. Perintahnya kurang lebih sama, jadi kita intinya mengkonfigur step 2 ini kita berikan namanya switch 2 ini kita berikan namanya yaitu S2. Kita berikan juga password konsolnya dan password enable-nya. Lalu kemudian kita berikan juga untuk banner MOTD-nya dan kita simpan juga passwordnya ke startup config. Oke. Ini untuk step switch 1-nya kita close. Kita move ke switch 2. Sama, kita masuk ke tab CLI juga. Nah, ini switch 2. Di switch 2 ini kita berikan namanya tadi S2 ya. Oke. Ini kita masuk berarti ke privilege access mode-nya, kita klik enable. Sudah menjadi privilege access mode, kemudian kita ketikkan dulu show running config-nya. Ini kurang lebih mirip juga dengan yang switch 1 tadi defaultnya. Lalu kemudian kita langsung ubah saja untuk nama switch-nya, yaitu kita ketikkan di sini hostname. Kita masuk dulu ke configure terminal, ke config-nya. Configure terminal, lalu kemudian kita ketikkan hostname S2. Oke, switch 2 sudah berubah. Lalu kemudian kita exit configure terminal dan kemudian kita menambahkan password konsolnya. Password konsolnya kita ketikkan lagi configure terminal, lalu kemudian kita ketikkan line console 0. Oke, lalu kemudian kita ketikkan passwordnya let me in, password let me in sudah. Lalu kita ketikkan login
untuk mengenablekan loginnya, lalu kemudian kita exit. Nah, kita tes untuk loginnya. Nah, ini sudah ada prompt untuk masukkan password ya, tapi di sini belum ada bannernya karena memang belum disetting. Kita masukkan passwordnya, let me in. Oke, sudah masuk ke switch konsolnya, kita ketikkan enable untuk ke privilege access-nya. Nah, ini privilege access-nya masih belum di setup untuk passwordnya. Lalu kemudian kita ketikkan perintah untuk men-setup enable passwordnya, configure terminal lagi, lalu kemudian kita ketikkan enable password Cisco C1 $C0. Oke, lalu kemudian exit. Kita exitkan lagi, kita masukkan ke sini, let me in, lalu kemudian kita ketikkan enable. Nah, dia sudah asking, sudah nge-prompt password ya. Ini kita masukkan password Cisco tadi. Nah, sudah masuk ke access mode-nya, privilege access mode-nya, lalu kemudian kita show running config. Nah, ini sama seperti tadi, jadi passwordnya masih dalam bentuk plain text ya, Cisco, dan let me nya masih dalam bentuk plain text. Oke, kemudian kita setup untuk enable secret, configure terminal, lalu kemudian kita ketikkan di sini enable secret, apa tadi namanya, it's a secret. Nah, nanti password it's a secretnya akan mengoverride password enable yang sebelumnya tadi. Oke, kita exit. Nah, lalu kita ketikkan show running config. Nah, di sini sudah terlihat bahwa enable secretnya sudah dalam bentuk encrypted. Nah, di sini tapi untuk password yang lainnya masih belum terencrypted, maka di sini kita masuk lagi ke configure terminal untuk melakukan encrypted untuk semua passwordnya. Nah, itu kita petikkan perintah service password encryption untuk mengenkripsi semua passwordnya. Oke, sudah terencrypt. Kita exit dari configure terminal, kita show running config. Nah, kalau dilihat sini passwordnya semua sudah terencrypted. Oke, passwordnya sudah terencrypted. Oke, lalu kemudian di sini kita diperintahkan lagi untuk membuat banner ya. Berarti di sini kita masuk ke configure terminal lagi, lalu kemudian kita perintahkan banner motd, value nya tadi ini. Oke, bannernya sudah setup. Lalu kemudian kita tes untuk cek bannernya ya. Nah, di sini sudah masuk ke konsol password, kita masukkan let me in. Nah, di sini kalau dilihat bannernya tadi sudah terset ya, jadi sudah ada bacaan bannernya sesuai dengan yang kita setup tadi. Lalu kita masuk ke enable dan menggunakan password secretnya tadi, yaitu it's a secret. Nah, di sini sudah terkonfig semua. Lalu step terakhirnya kita diberikan perintah untuk menyimpan ya, mengcopy ya running config tadi. Jadi kita masuk ke untuk mengcopy tadi, kita langsung kopikan saja, berarti copy running config to startup config destination. Oke, nah ini sudah terset semua ya. Nah, di sini sudah terset
running config-nya sudah tercopy ke startup config, jadi begitu switch-nya reboot dia akan otomatis running config yang sudah kita simpan sebelumnya. Oke, kalau kita lihat di sini juga kompresornya sudah 72, udah 100% ya di sini. Nah, di sini ketika nah di sini sudah successful complete ya. Di sini ini bisa kita tutup saja, ini sudah successful complete. Nah, ini untuk kesemuaan activity-nya sudah dijalankan dan sudah 100%. Oke, sekian tutorial untuk konfigurasi switch ya untuk tugas satu mata kuliah jaringan komputer. Lebih kurangnya mungkin saya mohon maaf ya. Saya akhiri. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.